storm coming. Sang raja yang sedang pesakitan. Ya, itulah penyebutan yang pantas untuk seorang Tony Ferguson. Down goes the Reeve! Francis Ngannou has arrived! Sebelumnya ia telah mengoleksi rekor 12 kemenangan beruntun di UFC. Namun setelahnya, El Cucuy remuk redam kalah 7 kali secara beruntun dan tanpa belas kasihan. Tony Ferguson sempat jadi jagoan di kelas ringan UFC dan pernah meraih titel juara interim. Tony Ferguson terkenal dengan kardionya dan jurus gulat yang mematikan. Hidup seperti roda yang berputar tampaknya jadi nyata buat Tony Ferguson. Sempat jadi jagoan di UFC, kini dirinya jadi pesakitan. El Cucuy sedang mengalami yang namanya merana dengan 7 kekalahan secara beruntun dalam rentang tahun 2020 sampai 2023. Tony kalah dari Paddy Pimblett, Bobby Green, Nate Diaz, Michael Chandler, Beneil Dariush, Charles Oliveira, dan Justin Gaethje. Sebelumnya Tony Ferguson sempat raih 12 kemenangan beruntun. Itu didapatkannya pada periode 2013 sampai 2019. Di usianya yang sudah 39 tahun, Ferguson diyakini belum mau pensiun dan masih mau berlaga di UFC. Baru-baru ini dirinya lewat media sosial juga menegaskan kalau belum mau pensiun. Dia mengatakan, "Saya tidak akan menyerah, saya belum akan pensiun," tulisnya. Petarung bernama lengkap Anthony Armand Ferguson Padilla ini lahir pada tanggal 12 Februari 1984. Merupakan seni bela diri campuran profesional asal Amerika. Dia saat ini berkompetisi di divisi kelas ringan di Ultimate Fighting Championship. Dia adalah mantan juara interim kelas ringan UFC. Ferguson memulai debutnya pada tahun 2008 dan telah bersama UFC sejak ia memenangkan The Ultimate Fighter 13 pada tahun 2011. Ia dilatih dalam gulat gaya bebas, tinju, jiu-jitsu, muay thai, dan wing chun. Usianya yang kini sudah tak muda lagi, seharusnya mengingatkan Tony untuk pensiun. Namun petarung yang sudah mengoleksi 35 pertarungan ini belum mencapai kata menyerah. Sudah banyak pihak yang memintanya untuk pensiun, terutama sang presiden UFC Dana White. Bahkan datang dari Javier Mendez selaku pelatih Islam Makhachev yang memberinya saran El Cucuy diminta sadar usia dan mulai bergeser ke ajang tarung yang lain. Berbekal kepiawaiannya dalam menggait penonton, dia diyakini akan tetap sukses di ajang manapun. Namun tetap saja Tony Ferguson tak menghiraukan siapapun, antara keras kepala, egois, atau optimis. Namun yang jelas saat ini El Cucuy tidak realistis dengan keadaan yang ada. Dan dengan sendirinya dia merusak legasi yang selama ini ia bangun. Entah apalagi yang ingin ia buktikan terhadap dirinya. Sepanjang karirnya di UFC, Ferguson sudah memberikan segalanya. Puncaknya adalah ketika ia menjadi satu-satunya petarung yang disinyalir bisa memutus dominasi Khabib Nurmagomedov di kelas ringan UFC.
Sayang, pertemuan mereka yang sudah dicoba digelar 5 kali selalu batal hingga berlabel duel terkutuk. Jika menilik sejarah pertarungannya, Ferguson dikenal sebagai salah satu petarung yang memiliki kepribadian MMA paling eksentrik. Dia membuat peralatan latihan khusus di rumahnya di Big Bear Lake, California, dan secara teratur memposting video latihan uniknya di halaman Instagram pribadinya. Ia termasuk menggunakan boneka Wing Chun yang memukulkan lengan dan kakinya ke tiang logam untuk membangun kekuatan tulang, melempar bola-bola dari gundukan pelempar untuk membangun kekuatan pukulan tangan kanan, mengayunkan palu sambil menyeimbangkan bola olahraga, jungkir balik melompati tumpukan matras olahraga yang tinggi. Banyak orang yang termasuk sesama petarung sering mengomentari rutinitas yang tidak lazim ini, dan petarung lain seperti Belal Muhammad bahkan memparodikan video latihan Ferguson di halaman media sosial pribadi mereka atau membesar-besarkannya. Ferguson telah menulis di akun Twitternya bahwa dia menghindari perdebatan dalam latihan karena dia menemukan bahwa hal itu membatasi kreativitasnya ketika bertarung. Itulah sekilas tentang sepak terjang Tony Ferguson, sang raja yang pesakitan, yang bisa kami tayangkan. Terima kasih dan selamat berlibur akhir tahun untuk Sobat Fighter.